Ya, semuanya tempat sudah berkumpul di sini ya. Ya. Sebelumnya Ibu mau sapa dulu. Selamat sore. Sore. Ya, maaf karena kebiasaan ngajar pagi, jadi ketika kita melakukan bimbingan kelompok, Ibu keceplosan ngomong pagi. Iya, apa-apa Bu. Di sini semua agama Hindu ya? Iya. Kalau gitu Ibu atur pengajar lima dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya di sini kalian sudah tahu belum kita berkumpul untuk apa? Sudah Bu. Sudah, tapi belum tahu secara jelas mungkin ya. Nah, apa? Ibu bakal jelasin sebentar mengenai bimbingan kelompok. Kita di sini akan mengadakan sebuah bimbingan kelompok. Kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok, bimbingan dan kelompok. Bimbingan itu adalah sebuah proses bagaimana kita dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok yang akan menjelaskan kepada orang yang akan dijelaskan untuk mencapai sebuah pemahaman. Jadi di sini akan ada topik yang dibahas. Lalu topik itu ya mungkin dari masalah-masalah umum lah ya, masalah-masalah umum yang ada di sekitar kita. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mencapai pemahaman dari topik yang kita bahas, tapi dilakukan secara berkelompok. Jadi bimbingan itu ada pribadi dan ada juga yang berkelompok. Dan yang sekarang kita lakukan adalah bimbingan kelompok seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Berarti kalian sudah menyiapkan topik masing-masing ya? Sudah. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar bimbingan kelompok yang akan kita lakukan berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, ambil posisi yang rileks. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai nih, apa namanya, bimbingan kelompoknya, Ibu mau tahu dong nama-nama kalian? Silakan dari adik yang sebelah kanan Ibu. Terima kasih Bu. Nama saya Kakek Indriani. Nama saya Linda Widyasari. Terus? Kasih Bu, penolakan nama saya Gede Agus Prawira Mahardika. Nama saya Saskia Syani. Terima kasih Bu. Nama saya Putri Kebermayanti. Terima kasih Bu. Nama saya Nego Putri Kasudaniya. Jadi di sini ada adik Yuli, Linda, Agus, bisa dipanggil Agus ya. Terus ini dipanggilnya siapa? Kadek Osin. Osin. Kalau ini Eka, kalau di sini Eka, tapi di sini Eka dan Mayanti tadi ya. Di sini Eka Sudarminianti. EKS, EKD gitu mungkin ya. Baik, karena biar kita suasananya tidak terlalu tegang, jadi Ibu ingin membuat sebuah permainan. Tadi kan kita sudah mengenalkan nama-nama kita masing-masing. Oh iya, nama Ibu sendiri Ibu lupa. Nama Ibu Riana Mahasari, tapi kalian bisa memanggil Ibu Riana seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin permainan kalian menyebutkan nama teman kalian. Misalnya sekarang Ibu bilang Ibu Riana, terus di sebelah kanan Ibu ada Yuli. Nanti Yuli bilang Ibu Riana, Yuli. Nanti adik Linda bilang adik Riana, Yuli, Linda. Setelah itu Agus juga menyebutkan semua satu persatu dan berakhir di Eka seperti itu. Bisa? Ngerti? Silakan. Ayo kita mulai permainannya dari Ibu sendiri. Saya Riana. Setelah itu Saya Yuli. Dan di sebelah saya Riana. Lanjut. Saya Linda. Sebelah Ibu Riana dan Yuli. Saya Agus, sebelah saya ada Linda dan Yuli dan Bu Riana. Terus Saya Osin, di sebelah saya ada Bu Riana, Yuli, Linda, dan Agus. Saya EKD, di sini di sebelah kiri saya ada Ibu Riana, Yuli, Linda, Agus, dan Osin. Ya, nama saya Nego Putri Kasudaniyanti. Di sebelah saya ada Eka D, ada Osin, ada Agus, ada Linda, ada Yuli, dan ada Bu Riana. ya, berarti semua sudah saling kenal satu sama lain ya. Langsung saja, karena untuk merilekskan suasana sebentar, tadi sudah dilanjutkan dengan permainan-permainan, jadi semua sudah merasa rileks ya, nggak tegang lagi ya. Langsung saja, Ibu ingin kalian mengajukan topik-topik apa aja sih yang akan kita bahas saat sekarang ini, di kesempatan kita yang luar biasa ini.
kalian ingin mengajukan topik apa? Kalau mungkin dari saudara Eka. Kalau saya sih di dewasa ini kan banyak tuh orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk mencari uang. Saya menjual anaknya seperti itu, hingga anaknya tuh nggak dikasih ke sekolah. Itu aja, apa ada yang lebih spesifik mungkin yang mau ingin ingin dientaskan gitu, atau Eka ingin mencapai pemahaman apa di dalam topik ini seperti itu? Bagaimana tentang kita tuh orang tua, bagaimana dia memberikan menyadarkan orang-orang tua itu bahwa anak itu perlu sekolah, bukan untuk dijual atau untuk mencari kerja. Seperti itu. Lalu saudara Eka? Kalau saya di sini ingin mengambil topik tentang pernikahan dini, karena banyak di televisi sekarang juga anak-anak tuh masih tahap sekolah SMP itu sudah nikah. Kan itu nanti akan berdampak bagi juga di dalam psikologis, ekonomi juga di keluarga itu kan, di lingkungan juga akan berpengaruh seperti itu. Ini saya ingin menekankan bahwa di pernikahan dini itu sangat berbahaya gitu bagi seorang anak yang masih di bawah umur. Iya. Bagus. Terus Osin? Kalau menurut saya Bu, di sini di era modern ini banyak terjadinya siswa yang membentuk geng seperti itu. Contohnya seperti geng motor. Di sini kan sangat mengganggu penduduk-penduduk di sekitar jalan yang dipakai untuk trek-trekan seperti itu, sehingga di mana di sini kan banyak pelajar yang mengikuti geng motor itu, sehingga dalam dunia sekolahnya akan terhambat. Ya, bagus sekali tentang geng motor. Lalu Agus? Terima kasih Bu, saya ingin mengajukan topik tentang penggunaan zat yang berbahaya. Misalnya di dalam rokok kan ada yang mengandung zat seperti nikotin itu kan. Apakah peredaran rokok itu bisa dihapuskan atau dihentikan untuk penggunaan zat yang berbahaya itu? Jadi Agus melihat banyak kalangan siswa sekolah yang sudah bisa menggunakan narkoba seperti itu maksudnya ya. Ya, bagus sekali. Terus kalau ada Linda? Baik, terima kasih. Di sini mungkin saya akan membahas topik tentang tawuran antar pelajar, karena seperti yang telah kita ketahui, banyak yang mahasiswa atau murid-murid di sekolah zaman sekarang itu banyak melakukan tawuran antar pelajar. Jadi di sini saya menginginkan bagaimana cara memecahkan hal yang seperti itu biar tidak terjerumus dari usia sekarang sampai akan datang. Nanti ada Linda di sini ingin membahas tentang tawuran antar pelajar. Nah, kalau ini Yuli? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau saya di sini lebih memilih pembolosan yang dilakukan pelajar zaman sekarang. Pembolosan itu kan bisa terjadi gara-gara beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka sering lebih suka di luar daripada di kelas karena ngantuk. Mereka lebih suka nongkrong-nongkrong di jalan-jalan daripada memilih untuk belajar di kelas. Jadi bolos sekolahnya bukan untuk ini, tapi melakukan hal yang negatif seperti itu ya. Ya, di sini topik-topiknya memang topik-topik yang sedang hangat dibicarakan di TV ya. Berarti kalian sudah update dengan berita, bukan hanya sinetron aja yang ditonton. Bu sangat bangga. Tetapi yang akan kita bahas, jadi kita tidak mungkin untuk membahas semua topik pada hari ini kan. Ya, untuk topik yang mungkin kalian rasa sangat signifikan bisa dibahas pada hari ini. Kalau menurut Anda, kalau ada kalian yang mana? Mungkin ada yang mau mengajukan pendapat seperti itu. Di antara topik yang diajukan tadi itu, ya. Kalau saya lebih memilih topik yang diajukan oleh Eka, KS, karena kan di zaman sekarang banyak orang tua yang menjual anaknya untuk mendapatkan uang, sehingga anaknya tidak memiliki kesempatan untuk di sekolah. Ya, seperti itu. Ibu juga pernah nonton berita seperti itu ya, karena lebih banyak sekarang kasus-kasus orang tua yang mau rela menjual anaknya sendiri hanya untuk mendapatkan sejumlah uang seperti itu. Ada yang setuju mungkin lagi dan ingin mengajukan pendapatnya? Ya,
EKD. Di sini saya juga setuju dengan pendapatnya Yuli, di mana topiknya EKS menarik, juga ada hubungannya dengan pernikahan dini, di mana kan orang tua tuh menjual anaknya misalnya di bawah umur yang mengakibatkan dampak pada ekonomi dan psikologisnya. Ya, jadi dampaknya banyak sekali, dan si anak juga bisa jadi trauma mungkin ya. Ada lagi yang mungkin ingin? Ya, saya sangat setuju ya dengan topik yang akan dilakukan itu Yuli dan Eka, itu tentang perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia itu kan di dunia apa tuh melanggar hukum ya. Karena kita menjual nyawa seorang. Iya. Apalagi yang dijual adalah anak kandung sendiri, seperti itu. Ya sudah cukup. Tiga ya, dari 3 orang yang mengajukan pendapat tadi sudah bisa Ibu simpulkan. Berarti kita setuju ya untuk membahas topik yang diajukan oleh Eka dan Miniyati, yaitu tentang penjualan anak. Kalau gitu Ibu mulai saja. Apa sih yang kalian tahu tentang penjualan anak itu dulu? Tentang orang tua yang rela gitu loh menjual anaknya sendiri. Apa kalian mungkin ingin mengatakan pendapat saya tidak setuju Bu, atau apa gitu, apa rasionalnya? Mungkin ada yang ingin mengajukan pendapat terlebih dahulu. Iya, Bunda? Mungkin saya sangat tidak setuju ya dengan topik yang dibicarakan, yaitu menjual anaknya demi faktor ekonomi. Ya, seperti yang telah kita ketahui, ngapain juga kita menjual anak kita sendiri demi mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Mending kita berusaha untuk mencari usaha atau tindakan yang halal untuk mendapatkan uang. Jadi seperti itu, tidak perlu mengorbankan anak untuk mendapatkan uang yang segampang itu mungkin. Jadi kan pikiran orang tua itu tidak secara tidak logika, tidak irasional. Yang faktor ekonomi. Ya mungkin Eka? Ya, cuman saya juga nggak setuju dengan setiap orang tua yang menjual anaknya seperti itu. Bayangkan anak pun tidak akan memakan anaknya sendiri, karena manusia. Ya, jadi kita masa-masa anak itu nggak bisa dirasain. Ya, harus memenuhi kepuasan orang tuanya. Jadi kalau tadi kalian sudah menyatakan pendapat tentang tidak setuju seperti itu, Ibu ingin tahu kira-kira kalian mengerti tidak kenapa sih orang tua itu kok bisa sampai tega gitu menjual anaknya sendiri? Mungkin ada yang mau mengajukan pendapat terlebih dahulu. Apa sih? Ya, Osin. Terima kasih. Di sini pendapat saya mungkin orang tuanya kurangnya kesadaran dari dalam diri bahwa menjual anak itu bukan alternatif yang sangat baik buat memenuhi keluarganya. Masih ada alternatif lain untuk mencari uang, misalnya bekerja sebagai apa gitu. Kurang kesadaran berarti intinya maksudnya. Terus kalau yang lain udah nggak? Ya, Eka. Kalau menurut saya mungkin di sini pandangan orang tua itu gimana ya? Kalau hidup ini kayak gimana ya? Harus dipenuhi, kebutuhan tuh harus dipenuhi. Ada yang faktor ekonomi. Dia tuh orang tua tuh ingin kayak gimana? Udah bosan mungkin dia hidup susah, dia ingin merasakan hidup senang seperti itu. Makanya dia rela mengorbankan anaknya untuk dijual seperti itu demi mendapatkan sebuah uang. Atau juga mungkin dia gimana ya? Di faktor udah di psikologinya dia mungkin mengalami suatu Psikologi abnormal. ya abnormal itu, beranggapan bahwa jual aja anaknya, masa bodoh dah yang dapat uang atau gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau Eka dan Mayanti seperti itu ya, melihat bahwa orang tua itu memiliki kekurangan pada faktor ekonomi dan psikologinya juga sepertinya mengalami gangguan. Mungkin ada yang lain, apa ada yang ingin menambahkan bahwa tidak faktor itu saja gitu loh. Ya kayaknya di keluarga itu faktor kan udah ekonomi udah nggak mendukung, terus punya banyak anak. Mungkin dia memanfaatkan anaknya untuk dijual untuk mendapatkan uang. Ya, sudah Ibu tangkap, karena selain faktor ekonomi,
mungkin dia lihat anaknya ada 10 gitu di rumah ya, jadi nggak terlalu penting anaknya, nggak terlalu berharga, jadi bisa saja ibunya menjual atau orang tuanya yang menjual. Terus kira-kira penjualan anak itu berupa apa aja sih yang kalian tahu gitu loh? Misalnya ada orang tua yang tega menjual anaknya untuk lelaki jomblang seperti itu, atau mereka anaknya masih bayi banget dijual untuk orang lain seperti orang lain yang tidak memiliki anak, atau ada orang tua yang tega menjual anaknya untuk dijadikan TKW atau TKI gitu, kepada trafficking seperti itulah pokoknya. Kalau misalnya menurut kalian yang kasus sekarang itu yang paling banyak orang tua yang menjual anaknya untuk apa sih gitu? Yang sebanyak kalian tahu. Iya sih. Di sini kan saya melihat di TV ya banyak ibu yang menjual anaknya untuk bekerja sebagai PSK gitu. Karena di mana bekerja sebagai PSK kan sehari bisa berapa dapat apa namanya masa seperti itu kan, lebih banyak mendapatkan uang. Mungkin di sana ibunya melihat dari pendapatannya lebih banyak sehingga dia memutuskan untuk menjualnya sebagai PSK. Berarti PSK lebih banyak ya. Terus mumpung sekarang di sini ada cowok, ibu mau nanya nih sama Agus. Seandainya Agus ketemu sama cewek yang seperti itu, anggaplah sekarang Agus memposisikan diri Agus sebagai laki-laki yang seperti suka jajan, istilahnya suka jajan itu tanda petik. Terus Agus tega nggak sih kalau misalnya ini Agus memposisikan diri dulu sebagai orang yang suka jajan seperti itu, tapi Agus tega nggak sih kalau misalnya tahu tentang latar belakang anaknya itu gitu loh? Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri sangat merasa gini kasihannya. Kenapa seorang ibu itu tega menjual anaknya? Tapi kalau saya diposisikan sebagai laki jomblang, dia tentu saja dia sukalah sama, apalagi kan dia tuh masih muda dan masih kan gitu. Pastilah maulah. Berarti di sini uang itu sudah tidak menjadi masalah untuk laki-laki yang seperti itu ya. Yang utama kan rasa puasnya ya. Berarti yang penting laki-laki itu merasa puas. Seperti itu. Baik. Ibu rasa pemahaman kalian tentang penjualan anak terhadap orang tua ini, penjualan anak dari orang tua ini sudah cukup banyak ya Ibu. Tapi Ibu ingin sekali untuk kalian bisa memainkan sebuah peran gitu loh. Ada seorang ibu dan seorang anak. Jadi Ibu ingin menggunakan salah satu teori konseling dan teknik konseling untuk menyalurkan apa sih pendapat kalian itu dalam sebuah peran. Jadi ada salah satu teknik konseling yaitu permainan peran. Jadi kalian di sini akan bermain peran. Salah satunya akan menjadi ibu, salah satunya menjadi anak, dan salah satunya menjadi lelaki hidung belakang. Kalian tahu ini loh gambaran nyata tentang penjualan anak gitu dari orang tuanya kepada laki-laki yang memang kurang ajar juga seperti itu ya. Oke, siapa yang mau? Yuli mungkin mau? Jadi apa tuh? Jadi anak? Ya, boleh. Ya. Jadi Yuli sekarang mau berperan sebagai anaknya. Terus yang jadi ibunya siapa? Eka. Oke, Eka Sudarminianti. Dan karena sekarang kita ada satu laki-laki, jadi Agus juga harus mau ya. Karena jadi kalian yang akan bermain peran ini bukannya kalian malu-maluin tidak, tapi kalian memberikan sebuah pengetahuan lebih kepada teman-teman kalian yang ingin melihat seperti itu. Jadi bisa ambil posisi di sebelah sana, mungkin Linda bisa duduk di sebelah sini untuk menonton. Ya di sana, misal ini. Jadi mungkin semua masih bingung ya. Kalau gambaran secara umum Ibu kasih, jadi nanti ceritanya Saudara Eka Sudarminianti akan
berperan sebagai ibu. Jadi Eka ketemu sama Agus yang berperan sebagai laki hidung belang itu. Lalu kalian bercakap-cakap, akhirnya terjadi sebuah transaksi. Eka menjual Yuli sama Agus dan Agus memberikan sejumlah uang ke Eka. Bisa dimengerti? Bisa? Jadi yang lain? Maka setelah itu saya ingin biar ada dampaknya tuh akibat anak itu dijual tuh ingin dapat orang dia tuh sakit seperti itu kena HIV seperti itu kan lebih gimana dan kita lebih mengerti juga Bu. Oh, kalau dampak itu bisa, tapi mungkin karena di sini kurang peralatan yang mendukung, jadi nanti akan Ibu jelaskan saja bagaimana. Jadi permainan perannya cukup sampai situ saja karena kebetulan karena kita juga alatnya kurang mendukung dan kita bukan buat sebuah teater yang wah gitu ya. Jadi teater mini saja. Ya, mungkin bisa dimulai dari pojok sana, mungkin dari Eka sudah Minyanti melakukan transaksi dulu sama Agus itu. Apa kayak diobrolin gitu ya. Berdiri mungkin kalau bisa. Ya di sana. Tuh. Eka, mana uang yang kamu pinjam kemarin? Sekarang sudah lewat waktunya. Bisa panjang lagi nggak dapat? Ini sudah bunga 2 bulan. Tapi aku nggak punya uang. Kalau gitu, wah, anakmu kelihatannya cantik. Apa bisa diajak kencan? Nanti saya berikan lagi uang. Yuk, mau ya? Mau Bu. Mau? Ini demi keluarga kita loh. Iya Pak, ajak aja. Ini saya berikan dulu ini. Oh iya, makasih. Nih, kamu ikut dengan saya. Aku nggak mau. Ibumu sudah menjual. Ibu, aku nggak mau Ibu. Ibu. Cepat sini. Ibu sudah menjual kamu. Ibu. Tadi kita sudah melihat sekilas peran itu loh. Gambaran gimana ya, gambaran umum tentang orang tua yang tega menjual anaknya kepada laki-laki hidung belang gitu. Apalagi anaknya masih gadis seperti Yuli, cantik seperti itu kan, siapa sih laki-laki yang tidak mau seperti itu kan ya? Jadi karena kalian udah punya kan gambaran umum tentang gimana sih orang yang menjual ini, udah punya kan? Lalu di sini karena kita sudah memainkan peran, jadi si anak, apakah Yuli tadi, Ibu ingin bertanya sama Yuli, apakah tadi Yuli merasa nggak, kok orang tua saya tega sih seperti itu, gitu seandainya Yuli di posisi anaknya? Saya merasa, coba Yuli, yang Ibu main Yuli gini, menceritakan gimana perasaan Yuli tadi ketika seandainya itu Yuli seperti itu loh. Gimana sih Yuli? Perasaan saya kalau saya dalam posisi itu ya sedih. Soalnya masa tega seorang ibu yang udah melahirkan saya gitu tega menjual saya kepada laki-laki hidung belang yang seharusnya saya itu diasuh, dibimbing untuk jadi anak yang memang benar-benar nantinya bisalah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Terus kira-kira kalau misalnya Yuli sudah seperti itu gambaran umumnya itu, seandainya Yuli menjadi seseorang yang ada di dalam peran tadi, terus nanti ke depannya Yuli bisa nggak membayangkan apa sih masa depan Yuli nanti? Bisa. Apa? Kalau sudah kejadian seperti itu mungkin masa depan saya hancur. Hancurnya itu yang mungkin Ibu ingin tahu, Hancur perasaan, hancur masa depan. jadi sekolahnya mungkin sekolahnya kurang Terus rata. gara-gara cowok hidung belang malu ya. Apakah Yuli ingin meneruskan mungkin karena sudah kadung terjun ke dunia seperti itu, apakah Yuli atau Yuli yang berperan sebagai anak tadi akan terus melanjutkan hal seperti itu atau Yuli sendiri ingin berubah? Kalau saya jadi ceweknya itu di dunia ini masih banyak orang bisa menolong. Kita kan bisa minta tolong sama orang terdekat gitu, yang bisa membantu buat menyelesaikan masalah ini, bisa menyadarkan ibu. Nah, terus kalau misalnya Ibu sekarang ingin bertanya sama Eka, Eka, perasaan Eka kok tega sih tadi gitu sampai hanya gara-gara tidak bisa membayar hutang gitu loh, sampai mau nyerahin anaknya gitu. Ketika saya dikasih peran sebagai ibu yang dia benar-benar saya merasa
jahat banget gitu, kayak nggak punya perasaan. Dia buat anak, dia ngandung anak itu 9 bulan, terus dilahirin, masa dijual cuma karena untuk membayar hutang. Itu aja. Berarti sebenarnya Eka juga bermainnya tidak gini ya, tidak merasa lah jadi orang. Eka itu sebenarnya orang baik, tapi disuruh berperan jadi orang jahat kan, artinya hatinya seperti bertentangan sama dia. Tapi kalau Agus kayaknya senang-senang aja didapat ya. Gitu. Kalau misalnya Ibu ingin bertanya sama kalian, kalau misalnya kalian mendapatkan atau menemui teman kalian yang seperti itu gitu loh, kalian seusia sama Yuli di perannya tadi misalnya, lalu apakah kalian akan menjauhi teman kalian yang seperti itu, atau mungkin kalian punya solusi lain untuk teman kalian gitu? Ada yang mengajukan pendapat mungkin dari kalian bertiga? Linda? Mungkin ya kebanyakan saya lihat di fakta tuh kan, apalagi di televisi menonton sinetron seperti itu kan, kebanyakan ada yang temannya yang menjauhi, itu orang nggak punya kan kayak gitu, apalagi dia dijual oleh orang tuanya misalnya. Tapi ada yang beberapa untuk mendekatkan diri kepada temannya tersebut untuk menasehati bagaimana caranya agar dia tuh tertolongkan untuk menghindarkan biar dia tuh tidak dijual lagi ya sama orang tuanya gitu, mengasih solusi lah itu. Ada yang untuk mendekatkan dia, untuk membantu dia, menolong dia dari masalah yang benar-benar merugikan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya Linda sendiri akan memilih yang mana? Menjauhi atau mendekati? Mungkin saya yang terbaik mendekati dia ya, untuk menyelesaikan, untuk menghindarkan dari hal yang merugikan dirinya sendiri, akibat akibat orang tuanya yang anggaplah pikiran itu udah abnormal, masa anak sendiri dijual demi faktor ekonomi dan seperti itu. Kalau Eka gimana? Kalau saya sih, kalau misalnya lihat teman saya sendiri, ibu saya pertama seperti itu, saya akan berusaha untuk membantu dia. Membantunya mungkin kalau saya melihat dengan langsung, mungkin saya bertindak, mungkin melaporkan kepada polisi, mungkin yang saya akan lakukan, karena itu udah tindakan kriminal itu seperti itu, menjual anak dengan uang. Kalau misalnya saya mendengar cerita, mungkin saya berempati untuk merasakan apa yang dirasakan dia. Setelah itu memberikanlah sedikit solusi, bukan jalan keluar, tapi kalau jalan keluarnya datang pada Yudi, dimana saya cuma memberikan suatu alternatif. Kalau kamu udah gini, bagaimana kalau jalan keluarnya tidak usah patah semangat seperti itu, masih hadapilah hari esok dengan semampu kamu yang terbaik, itu lakukan yang terbaik. Masih ada hal yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, bagus. Kalau Osen gimana? Menurut saya sama dengan pendapatnya Eka dan Linda. Di sini sebaiknya kita memberikan solusi kepada Yuli. Dia tidak patah semangat untuk menghadapi hidupnya ke depan, karena jangan gara-gara hal seperti ini dia bisa mengakhiri hidupnya mungkin dengan bunuh diri seperti itu kan. Itu akan akan merugikan dirinya sendiri juga untuk masa depan. Kan di sini untuk mengetahui tentang pemahaman gitu ya. Kalau jalan keluar itu sendiri ya kembali ke anak itu, tapi pemahaman kalian tentang bagaimana mengatasi jika kalian menemukan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti kan, jangan menjauhi, kalian janji jangan menjauhi orang tersebut. Kalau misalnya kalian ketemu dengan orang tua yang tega menjual anaknya, jangan juga memusuhi orang tua tersebut. Jadi yang bertugas untuk menahan dia, memenjarakan dia kan sudah ada pihak yang berwajib. Jadi kita hanya menjalankan apa yang terbaik untuk kehidupan kita, jangan pernah mengeluh seperti itu. Dan sekalipun nanti kalian menjadi orang tua, pasti kalian akan menjadi orang tua kan. Jangan pernah sekalipun berpikir bahwasanya kebutuhan uang, kebutuhan ekonomi itu adalah segalanya, seperti itu ya. Jadi itu adalah kesimpulan terakhir yang Ibu dapat dari kalian. Kalian sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus, mau mengajukan pendapat sampai mau bermain peran seperti itu kan, sudah luar biasa sekali. Dan Ibu ingin mendapatkan pesan dan pesan dari kalian
gimana sih bimbingan kelompok kita kali ini. Ya, mungkin dari Linda, gimana kesan-kesan bimbingan kelompok kita pada saat ini? Jadi di sini kesan saya ya, setelah melihat tadi permainan peran antara teman-teman itu, bahwa itu sangatlah tindakan yang di luar moral kita ya sebagai manusia, sebagai orang tua yang nantinya, misalnya saya nanti sebagai orang tua itu kan moralnya tidak baik gitu. Terus untuk pesannya, untuk pesan ini Ibu, mungkin ini pesan dari bimbingan kelompok apa topik yang tadi dijelaskan? Boleh pesan untuk topik yang kita jelaskan. Ya, jadi pesan saya mungkin kepada teman-teman sekalian, agar tidaklah terjerumus ke hal yang seperti itu. Mungkin nantinya ya, mungkin kalian nanti sebagai orang tua atau ekonominya kurang, mungkin janganlah terjerumus ke hal yang negatif nanti yang merugikan anak kita dan kita nantinya gitu. Mungkin itu aja pesan saya. Bagus sekali. Kalau misalnya dari Eka gimana? Kalau kesan saya di bimbingan ini, saya mendapatkan suatu ilmu dan gambaran tentang penjualan anak ya. Terus gimana kita harus bersikap atau bertindak sebagai anak ataupun sebagai orang tua kelak nanti, agar bisa menghindari kejadian seperti itu. Jangan sampai kita tuh seperti itu. Dan pesan saya tuh agar kelak nanti kalau kita misalnya mengalami atau melihat semacam itu, agar bisa bertindak yang terbaik itu bagi teman, bagi diri kita sendiri itu, untuk agar moga-moga ya tidak terjadi seperti itu, agar bisa tahu lah cara menanganinya. Ya, itu kesimpulan dari Eka. Bagus. Lalu kalau dari Asa gimana? Di sini kesan saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ilmu mengenai penjualan anak yang marak terjadi saat ini, dan kesan saya mestinya kita sebagai seorang ibu hendaknya berpikir secara rasional, bahwa uang itu tidak menjadikan salah satu acuan kita untuk bisa menjual anak kita sebagai solusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Masih ada alternatif lain untuk bekerja seperti itu. Ya, terima kasih dosen. Kalau Agus gimana? Terima kasih. Jadi di sini kesan saya itu, bagi saya bahwa kita menjual anak itu tidak boleh, karena anak itu kan anak itu kan titipan dari Tuhan, harus kita jaga dengan baik dan kita rawat agar apa yang beliau berikan itu bisa bermanfaat bagi kita. Dan bagi orang tua yang membutuhkan biaya, dia bisa bekerja kan, janganlah menjual anak, karena itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Agus, karena Agus tadi bermain peran sebagai laki-laki hidup pulang, berarti kan Agus merasakan bahwasanya kasihan kepada anak itu. Dan adegan itu tidak patut ditiru. Adegan itu tidak patut ditiru ya. Bagus. Kalau Yuli gimana? Kalau saya sendiri, saya kan senang mengikuti bimbingan kelompok di sini. Karena kalau bimbingan kelompok di sini, wawasan kita semua tuh bisa terbuka, semakin kita melakukan bimbingan, semakin lama semakin luas lah wawasan kita. Untuk pesan saya, nantinya kita sebagai seorang orang tua kan juga sekaligus sebagai konselor, guru BK, kalau kita menemukan hal yang seperti ini, kita harus cepat tanggap. Kita jadikan pengalaman ini atau ilmu ini sebagai tombak untuk nantinya kita menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan penjualan anak atau sejenisnya. Seperti itu, Bu. Iya, jadi ini Yuli ingin bahwasanya peran guru BK juga terlibat kan, seperti itu ya. Bagus. Kalau misalnya gimana? Terima kasih. Setelah saya mengikuti bimbingan ini tuh sangat menyenangkan, sangat terbuka wawasan saya tentang bagaimana kehidupan di luar sana.
Terus pesan saya nantinya ketika kita sudah menjadi orang tua, kita dititipi anak oleh Tuhan, rawat mereka dengan baik karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab untuk kita, rawat dengan penuh kasih sayang, karena anak yang tumbuh dengan dirawat dengan penuh kasih sayang pasti akan baik. Iya, itu kalau misalnya anak dari kecil sudah dirawat dengan baik, tumbuhnya pasti akan baik. Kalau dirawat yang sudah setengah-setengah, ya tumbuhnya jadi setengah-setengah, setengah manusia, setengah binatang gitu mungkin moralnya ya. Bagus sekali pesanan-pesan dari kalian itu akan Ibu simpan. Jadi bahwasanya bimbingan kelompok ini tetap bisa kita lanjutkan ya, dan berarti tidak hanya berhenti sampai di sini, masih banyak topik-topik yang ingin kita bahas. Kita akan bertemu lain kali karena ini sudah dibatasi oleh waktu dan hari juga sudah mulai menjelang malam, kalian harus pulang ke rumah masing-masing. Tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin, karena kalian tadi sudah tampaknya tegang gitu ya, tegang dengan pikiran-pikiran tentang wah apa sih penjualan anak gitu, Ibu ingin kalian berdiri dulu sebentar, kita melakukan peregangan. Jadi tadi dulu yang sampai duduk boleh rentangkan tangannya, tangan-tangan ke depan, ke atas, ya gerakan bebas, pokoknya yang penting peregangan dulu biar kalian relax. Sudah merasa relax? Oke, kita duduk kali. Sudah, karena kalian sudah mendapatkan sebuah pengetahuan baru di sini, Ibu merasa senang sekali. Bimbingan kelompok ini mempunyai sebuah kesan tersendiri buat kalian. Jangan berhenti sampai di sini. Jadi masih banyak yang harus kita selesaikan, masih banyak yang harus kalian ketahui mengenai dunia-dunia di sekitar kalian, bukan dunia lain, tapi maksudnya masalah-masalah yang ada di sekitar kalian agar kalian menjadi pribadi yang peka terhadap apa saja permasalahan yang ada di sekitar kalian, seperti itu. Karena nanti kalian bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita lakukan tadi bisa bermanfaat untuk kita, bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan bekal untuk kita di kedepannya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk diri kita. Sekarang